Sekarang dasarnya. Bagi Immanuel Kant, moralitas itu harus dibangun atas 3 hal. Personal autonomy, respect, sama duty. Otonomi personal, penghormatan, penghargaan, dan kewajiban. Jadi dasarnya ini, moralitas harus dibangun di atas 3 dasar ini. Otonomi personal ya kebebasan manusia. Jadi moralitas itu dasarnya otonomi personal. Dan kuncinya ada di rasio. Tadi moralitas adalah rasional self-regulator. Jadi pengatur diri yang rasional. Maka dia harus otonom, free, bebas. Orang yang tidak bebas tidak bisa disebut bermoral. Maka moralitas dibangun atas dasar otonomi setiap orang untuk milih pastinya. Yang kedua, moralitas harus dibangun atas dasar respect, memanusiakan manusia, bukan menjadikan manusia sebagai alatnya moral, tapi manusia harus jadi tujuannya moral. Ini nanti kritiknya Immanuel Kant pada aliran yang namanya utilitarianisme atau teleologisme, bahwa moral itu yang penting tujuannya. Misalnya biar masyarakat tertib, akhirnya manusianya dikorbankan untuk tertibnya masyarakat. Jadi enggak, manusia jangan jadi alat, manusia harus tujuannya moral. Jangan dia jadi alatnya moral. Manusia yang harus merasakan moralitas. Dia jangan jadi efek atau akibatnya, tujuannya moralitas. Jadi respect, nanti ada penjelasannya panjang di belakang. Yang ketiga, duty, kewajiban. Jadi tindakan moral itu dasarnya adalah prinsip moral, bukan tujuan moral. Iklan lagi, boleh minum lagi. Oke, nanti satu-satu dijelaskan di belakang. Yang penting bangunannya moralitas atas dasar 3 itu, otonomi, respect, dan duty. Nah, kalau nilai moral ada 3. Ada blameworthy, ada acceptable, dan ada praiseworthy. Yang disebut bermoral itu yang paling kanan, yang praiseworthy. Kalau yang paling kiri jelas tidak bermoral, act wrongly, melakukan tindakan yang salah. Yang tengah itu netral, acceptable, belum bermoral. Karena apa? Niatnya salah, motivasinya salah, meskipun tindakannya baik. Kalau dalam agama nanti ada istilah ikhlas. Kalau masih bertujuan ya masih belum murni moral. Jadi tindakan kita itu act wrongly, bisa blameworthy, layak untuk dicela karena jelek. Ada yang acceptable ya enggak apa-apa, bisa diterima itu cuma enggak apa-apa. Ada praiseworthy itu layak dipuji. Itu nanti kalau di Immanuel Kant tergantung jenis tindakan dan motifnya. Kalau yang blameworthy itu jelas, jenis tindakan yang jelek. Kalau tindakan yang jelek ya dia pasti jelek. Ada yang acceptable, tindakannya benar, baik, tapi motifnya salah. Itu bisa diterima. Kamu ngaji, niatnya nyari kopi atau nyari
teh. Loh itu acceptable, nggak masalah. Cuma tidak praiseworthy, tidak layak dipuji. Ngajimu hanya cuma pingin nyari teh. Jadi kayak tadi kamu ke masjid, niatnya biar ketemu dia karena sekarang dia rajin ke masjid. Itu acceptable, tindakanmu baik, cuma motifnya salah. Jadi hanya bisa diterima. Yang tidak bisa diterima itu yang act wrongly. Kamu tidak ke masjid, itu jelek pasti, blameworthy. Kamu ngomong jujur, cuma niatnya biar dipuji. Jujurmu bagus, cuma motifnya salah, pingin dipuji. Hanya acceptable, tidak praiseworthy. Jadi mikirnya jangan hitam putih. Ini bermoral apa tidak bermoral, tidak begitu. Jadi ada 3, blameworthy atau acceptable atau praiseworthy. Kalau ada pejabat kok pencitraan, misalnya ngirim bantuan banyak sekali terus masuk TV, tidak masalah, acceptable, bisa diterima. Tindakannya wong bagus, meskipun niatnya pamer, jelek niat pamernya, tapi tindakannya bagus. Daripada tidak nyumbang kan mending nyumbang meskipun pamer. Kan itu namanya acceptable, bisa diterima. Cuma ada yang lebih tinggi, praiseworthy, layak dipuji. Ya nyumbang dan niatnya benar, niatnya baik. Itu praiseworthy. Jadi sekarang mulai hati-hati kalau melakukan tindakan. Makanya kalau dalam Islam kan niat itu penting ditekankan. Innamal a'malu binniyat. Nah ini bahasa Arabnya begitu. Ini bahasa Inggris Jermannya versi Immanuel Kant. Kalian kan kadang-kadang kalau cuma pakai dalil kan rasanya kurang mantep. Cuma kalau kola Immanuel Kant wis rada ampuh. Jadi sudah merasa sudah besar. Jadi ada blameworthy, ada acceptable, ada praiseworthy. Terus, nah ini kritiknya pada teleologisme bahwa moral itu jangan dinilai hasilnya. Kenapa? Bisa jadi orang melakukan sesuatu niatnya jahat, hasilnya kok malah baik. Kan seringkali kamu begitu. Kamu ngerjain temenmu, misalnya apalah, kamu sembunyiin sandalnya misalnya. Akhirnya dia tidak jadi kuliah di kampus. Begitu di kampus ternyata dosennya nggak masuk, kosong. Loh, efeknya baik. Temenmu yang menyembunyikan tadi, jadi niatnya elek, kok hasilnya apa malahan. Kamu tidak jadi ke kampus, ternyata kampus ya kosong, libur. Bukan berarti terus jadi baik loh perbuatan itu, ya tetap jelek. Jadi hati-hati, ngukurnya jangan dari hasil. Jadi kalau dilihat dari hasil, kadang-kadang niatmu baik, hasilnya jelek, atau niatmu jelek, hasilnya baik. Niatmu baik, bantu teman, hasilnya jelek, dia malah salah paham. Kan sering begitu. Niatmu baik, ingin ngaji, nyari ilmu, hasilnya jelek. Di sini mungkin malah ngomong orang lain, malah ngantuk, malah tidak paham, malah bingung, malah macam-macam. Ya hasilnya elek. Padahal niatnya tadi baik. Jadi hasil tidak bisa dinilai dari nilai moral itu nggak bisa dinilai dari hasilnya. Alasan pertama itu. Alasan kedua, hasil itu kita tidak bisa ngontrol. Tidak ada jaminan kita melakukan proses A, hasilnya pasti B. Ngambil minum 1 gelas, ini sudah cukup kok Pak, bikin saya tidak ngantuk. Sudah habis gelas kamu tekluk terus. Ini berarti harus nambah lagi loh. Padahal kamu rencananya tadi mau 1 gelas loh. Sudah habis gelasnya, tanda sejak tadi ngantuk, tidak hilang-hilang. Ternyata kamu tidak bisa ngontrol hasil. Jadi maka jangan dijadikan patokan hasil itu, di luar kuasa kita. Ada yang kehabisan
kopi karena sudah habis, semua sudah ngambil, kamu tidak kejata, waduh ngantuk ini mesti. Ternyata malah nggak ngantuk karena kamu misuh-misuh tadi. Tidak kebagian kopi, jadi marah-marah kamu lirik-lirik terus. Enak yang dapat kopi, malah kamu tidak ngantuk sekarang. Jadi kamu tidak bisa kontrol hasil ternyata. Jadi, kalau dalam Islam kan begitu masuk fase hasil, tugas kita cuma tawakal. Karena kita nggak bisa kontrol. Saya sudah belajar loh Pak, berhari-hari. Kok Ion tetap tidak lulus saja. Saya itu sudah putus asa, nyerah Pak, sudah nggak mau, mesti tidak lulus aku. Pokoknya sanggarap-garapi. Malah nilaiku bagus. Kan sering kita begitu. Kenapa? Ternyata hasil di luar kuasa kita. Kamu sudah dandan, kamu merasa wah saya kalau model kayak gini mesti semua nganggap aku cakep ya. Ternyata juga enggak. Itu kan hasil namanya. Atau kamu enggak dandan, wih, pantas kamu pakai baju begitu. Kita enggak menguasai hasil. Jadi yang pertama kenapa bukan hasil yang diukur, karena hasil itu bisa kebolak-balik, niatnya baik, hasilnya jelek atau sebaliknya. Yang kedua, hasil perbuatan itu di luar kontrol kita. Oke, yang ketiga, satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah niat kita. Jadi, dan yang pasti baik itu niat kita. Makanya nanti ada bab terkhusus dalam teorinya Immanuel Kant namanya goodwill. Goodwill itu niat baik. Oke, nanti ada babnya sendiri goodwill.